Menjalani rumah tangga tidak selalu mulus seperti yang diharapkan. Ada kala suatu rumah tangga akan diuji dengan berbagai masalah hidup yang berat, ada juga rumah tangga yang diuji dengan beban masalah hidup yang ringan. Untuk itu, agar rumah tangga bisa langgeng sejak perkawinan sampai dengan akhir hayat, suami istri harus menjaga diri dari konflik yang memungkinkan menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Terlebih, saat situasi ekonomi yang sulit seperti saat ini, banyak warga yang mengajukan gugatan cerai untuk mengakhiri bahtera rumah tangga mereka. Untuk itu, Zamharir, penghulu KUA Tanjung, memperingatkan agar para suami istri terus berupaya untuk mempertahankan biduk rumah tangga yang telah dibina. Pihak suami yang ke Malaysia, kemudian istri misalnya di rumah, harusnya sebagai istri itu harus taat dan berbakti kepada suami. Harus taat dan berbakti kepada suami apapun kondisi yang terjadi dalam rumah tangga, itu adalah tetap itu adalah suami kita. Tetap itu adalah suami kita. Jadi karena suami sebagai pemimpin, sebagai kepala rumah tangga berkewajiban untuk mencari nafkah kepada istri dan anak keluarganya. Nah, keluarga yang ditinggal di rumah ini harus bersabar, ya, apapun yang terjadi harus bersabar gitu. Karena apa? Karena tetap kita masih dalam ikatan perkawinan. Namun jika permasalahan yang dihadapi sudah terlalu pelik untuk mempertahankan rumah tangga sulit dilakukan, agar permasalahan tidak berlarut-larut, yang tentunya bisa menyebabkan kerugian pihak laki-laki maupun perempuan, maka undang-undang telah menyediakan tata cara untuk menggugat cerai secara hukum. Berikut tata cara pengajuan gugatan cerai ke pengadilan yang sah secara hukum. Umpama keluarga yang ditinggal di rumah ini, dalam hal ini istri, itu merasa sudah tidak nyaman lagi dengan suaminya, sudah tidak ada lagi keharmonisan dengan suaminya, tidak pernah diberikan nafkah, tidak pernah dikirimkan uang, kemudian tidak pernah komunikasi. Jadi dalam hal ini langkah yang ditempuh oleh istri atau keluarga yang di rumah itu bolehlah secara undang-undang boleh mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama, dengan catatan harus melapor ke pengadilan agama dengan membawa KTP-nya, KK-nya, dengan melampirkan fotokopi buku nikah atau dokumen buku nikah. Baru dia diputuskan nanti di pengadilan. Nah, setelah itu dari pihak pengadilan tentu akan memeriksa pemohon yang bersangkutan, kemudian nanti pada sidang yang pertama, ya tentu ada sidang, istilahnya sidang yang pertama itu adalah pemeriksaan, kemudian anjuran dari pengadilan, dari pihak hakim untuk berdamai lah, untuk jangan sampai bercerai seperti ini, ya, jangan sampai berpisah, ya, as-sulhu huwa al-khair. Jadi pengadilan yang terbaik itu adalah damai, ya, untuk hidup rukun lagi dengan sesama suami dan istri. Tapi dalam hal ini pihak yang bersangkutan, yakni istri, itu tidak mau, ngotot terus saja mengajukan permohonan gugat cerai, ya, dalam hal ini pengadilan agama tetap menerima gitu. Nah, jadi tahap sidang pertama, kemudian tahap sidang yang kedua itu nanti para pihak dipanggil gitu. Jadi dalam hal ini pemohon, istri sebagai penggugat, ya, akan disidang, kemudian nanti suaminya tetap akan dipanggil. Nah, tetap akan dikirimkan panggilan melalui judisita pengadilan agama dengan istilahnya itu panggilan goib, ya. Karena yang bersangkutan yang dipanggil ini berada di luar negeri. Baru diputuskan, ya. Setelah selesai sidang yang pertama, tetap dipanggil pihak-pihak yang berkepentingan, suami dan istri itu. Namun suami dalam hal ini tidak bisa memenuhi panggilan pengadilan agama, maka secara hukum acara pengadilan itu tetap diputus dengan putusan perstek, dia. Tetap diputus dengan putusan perstek, walaupun si suami tidak berhalangan atau tidak bisa hadir pada saat sidang pengadilan. Tetap putus berarti, ya? Iya, tetap putus. Putusan itu sah dengan ini? Iya,
sudah putus itu ingkrah sudah. Nah, karena itu hakim itu adalah putusannya itu adalah mengandung kekuatan hukum, mengikat. Itulah tata cara untuk mengajukan gugatan cerai terhadap pasangan hidup sesuai dengan undang-undang jika rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Namun, tetap pengadilan ataupun dari pemerintah mendorong agar permasalahan bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan perceraian bisa dihindari melalui mediasi. Namun dengan peliknya masalah dan kedua belah pihak sudah sepakat serta konsisten akan bercerai, maka pengadilan akan memutuskan secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari Lombok Utara, Syananda Utama mengabarkan.